maka berkorban harus dengan yang disembelih. Nggak bisa kurban dengan belut. Nah, belut nyembelihnya gimana? Wong lehernya total itu dari kepala langsung leher terus nyembelihnya nyari lehernya nggak ketemu loh itu belutnya itu semuanya. Itu pun ditentukan harus sudah musina, sudah akil balik lah, sudah ganti gigi, sudah. Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Femcast Family Podcast. Aku tanyain ya? Aku jawab ya nak. Oke. Kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk di DM-nya Ayah di Instagram @ustadzwijayanto.official dan @nasihatui. Kali ini setelah haji seputar kurban. Kurban, iya. Kurban bahasa Arab beda dengan kurban bahasa Indonesia. Kurban bencana. Iya, kurban bencana itu alias kecelakaan, alias musibah. Tapi kalau kurban itu, koroba itu mendekatkan diri. Cara kedekatan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah lewat ibadah harta atau udhiyah, ibadah penyembelihan. Karena kurban itu harus dalam bentuk penyembelihan. Tidak bisa kurban hanya dikasih pulsa, nggak bisa, itu bukan kurban. Nah, atau dengan harta atau dengan itu. Artinya sesuatu, dengan hartanya juga dengan menyembelih gitu. Iya, dengan penyembelihan. Ya, artinya nggak boleh lebih efektif ini bukan kurbannya saya kasih uang, enggak. Harus dalam bentuk penyembelihan. Ya. Oke. Mau langsung pertanyaan? Iya, silakan. Oke, Ustadz izin bertanya. Sunnah tidak memotong kuku dan rambut saat berniat kurban itu berlaku bagi orang yang berkurban saja atau seluruh keluarganya? Yang mau berkorban. Iya, yang mau berkorban. Itu disunahkan sejak dia niat, itu sampai nanti sudah masuk Dzulhijjah sampai disembelihnya itu. Hewannya. Ya, tidak berlaku untuk yang haji. Nah, karena haji nanti juga ada tahallul, ada tawaf yang mungkin ada tawaf sunnah, ada yang lain-lain. Ya, atau mungkin ada umroh di tengah-tengah sebelum haji itu. Ya. Berarti ini berlaku pada yang berkorban tidak haji. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu, ada restoran yang mendatangi tempat kurban kami untuk membeli tulang-tulang yang tidak terpakai pasca kurban untuk dijadikan tambahan olahan makanan, seperti misalnya kaldu. Apakah boleh kami menjual tulang hasil kurban tersebut ke restoran itu? Tidak boleh. Bolehnya kalau itu sudah ke sohibul Qur'an, artinya kepada mustahik. Artinya kalau tulang-tulang itu jatahnya siapa, yang jual itu. Jadi dikasihkan dulu ke yang berhak. Iya, misalnya itu jatah panitia nggak dapat jatah ya. Maksudnya dia memang ada yang untuk hadiah seseorang, atau memang dia orang miskin, atau dia memang dia dapat. Boleh dijual, tapi yang jual ada yang dapat itu. Bukan si tempat kurban ini. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya masih memiliki puasa Ramadan yang harus diganti. Iya. Apakah saya dapat meniatkan puasa mengganti itu bersamaan dengan puasa Arafah, atau mana yang harus saya utamakan duluan, Ustadz? Mengganti yang wajib dulu. Dan jangan double-double. Allah tidak menanamkan dua hati dalam satu rongga. Artinya kalau niat ibadah satu saja. Jangan sampai ini sekaligus Senin Kemis, sekaligus Syawal, sekaligus nyaur kurban, sekaligus jangan. Satu niat saja. Dan jangan. Oh, enak. Itu puasanya pedagang banget. Ya, itu semuanya. Jadi niatnya satu saja dan didahulukan untuk yang wajib ganti dulu. Ganti dulu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin berkurban di desa saya. Namun tahun ini saya tidak bisa pulang kampung. Apakah boleh jika saya hanya menyerahkan uang untuk dikelola warga kampung dan tidak tahu proses berkurbannya? Saya sempat disarankan untuk menyembelih di tempat terdekat saja. Namun niat saya ingin membantu warga di sana, Ustadz. Mohon pencerahannya. Kalau warga itu lebih berhak, lebih memerlukan daripada di kampung yang kita mungkin kampung di tempat kita tinggal orang mampu-mampu, nggak apa-apa, silahkan sana. Ya nanti minta reportnya saja. Itu dalam penyembelihan.
Iya, artinya betul-betul disembelih. Apalagi saat pandemi kemarin semua orang hanya lewat YouTube, lewat Zoom, lewat yang lain. Udah dianterin di depan rumah. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus menyaksikan, enggak. Bahkan yang ke Palestina nggak harus ke Palestina. Iya. Banyak kita kurban ke Palestina, masa kita harus datang ke Palestina. Ya, sudah cukup dipersaksikan. Oke. Kemudian, apakah kita tidak boleh memberikan daging kurban kepada jagal saat penyembelihan? Nggak boleh. Kalau jagal itu dapat bukan karena jagalnya, tapi karena dia berhak untuk menerimanya. Nah, jadi nggak boleh. Berdasarkan hadis di dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Thalib diperintah untuk menyembelih tapi tidak boleh mengambil upah, baik dari kulitnya maupun dari apanya dari itu. Jadi tidak ada upah dari dagingnya atau dari kulitnya atau dari kepalanya atau nggak boleh. Wong logikanya kita itu pakai kambing, kambing yang cacat saja nggak boleh. Apalagi ini kalau ini misalnya untuk kepalanya untuk yang nyembelih, berarti dia kurban tanpa kepala. Nah, kambing tanpa kepala. Atau untuk kulit berarti kambing telanjang. Iya, kambing wudwa. Wudoh. Kambing. Mosok kambing dengan kurban dengan kambing telanjang. Iya. Kambing seksi. Iya, jadi kalau dapat bukan karena upahnya. Iya, bukan karena untuk upah. Memang dapat. Untuk hadiah malah boleh. Ada orang kaya itu hadiah, tapi didahulukan orang miskin dulu. Tapi yang memberikan kan yang berkurban itu kan, bukan dia ngambil sendiri gitu. Iya, enggak, ya, betul. Jangan jadi panitia malah ngambil duluan, akhirnya nggak benar. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Ustadz, di desa saya masih ada tradisi menghanyutkan kepala sapi ke laut. Apakah boleh kepala sapi hasil penyembelihan kurban tersebut diberikan kepada mereka untuk ritual itu? Itu desa mana sih itu? Jangan-jangan di dekat Mandalika itu pakai tangding. Hari gini masih ada kayak gitu. Nggak boleh. Tidak boleh ada persembahan untuk berhala. Berarti kita itu memfasilitasi. Itu dilarang betul. Itu nanti dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-Maidah jelas sekali dilarang kaitannya ritualitas, kaitannya untuk berhala, untuk suatu keyakinan yang salah. Dibuang larung ke laut atau kemana atau sungai atau kemana, nggak boleh. Jadi tidak boleh termasuk itu untuk sana, memfasilitasi itu. Jadi nanti jatuhnya jadi memfasilitasi. Iya, sayang daripada itu mending untuk bakso kikil enak lagi, untuk bakso kepala enak sekali. Bakso kepala sapi itu luar biasa enaknya. Ngapain dihanyutkan? Sayang ya. Yang dihanyutkan hasilnya saja. Setelah dimakan, nah itu. Iya, setelah dimakan biar selesai proses hanyutkan itu. Itu dalam bahasa Arab namanya Zainul Anhari. Zainul ada hiasan, Anhar itu adalah sungai, hiasan sungai. Ya, itu. Kan itu maksudnya. Iya. Jadi tetap sapinya itu kepala sapinya itu dimasak, nanti yang dihanyutkan yang itu. Yang udah dimakan. Yang udah dimakan. Hasil dari makan itu harus dihanyutkan. Oke deh kalau gitu. Ini udah selesai. Oke, ya kurban ini ditekankan sekali karena ini untuk penyempurnaan bagaimana rukun-rukun Islam kita, tidak hanya sholat tetapi juga ada zakat, ada sedekah, ada ibadah harta. Dan seluruh ibadah harta itu dikaitkan dengan ibadah ritual. Sholat dengan zakat, sholat dengan sedekah, wakaf segala macam itu semuanya dikaitkan dengan berkaitan dengan sholat. Dan itu bagian kesempurnaan rukun Islam, punya fungsi ekonomi, punya fungsi sosial, kepedulian. Dan lebih penting lagi adalah suasana batin untuk suasana iman. Dengan berkurban berarti kita menguatkan keimanan kita. Fasoli lirobika wanhar. Kalau udah sholat, ya peduli dengan sesama. Wanhar itu naher. Maka berkurban harus dengan yang disembelih. Nggak bisa kurban dengan belut. Nah, belut nyembelihnya gimana? Wong lehernya total itu dari kepala langsung leher terus nyembelihnya nyari lehernya nggak ketemu loh itu belutnya itu cuma dengan jangkrik nggak bisa karena itu bukan sembelihan. Nah, makanya itu pun ditentukan harus sudah musina sudah akil balik lah sudah ganti gigi sudah tidak terlalu kurus tidak terlalu mohon maaf tidak sakit tidak cacat segala macam. Itu pun syaratnya tertentu.
kambing dan kambing, domba, biri dan yang lain-lain. Itu tidak termasuk kambing balap, itu anjing ya, itu kambing untuk balap itu. Kemudian sapi dan sejenisnya. Sapi, kerbau dan lain-lain, unta dan sejenisnya. Itu. Dan amalannya itu bukan cuma amalan pribadi ya, betul, berarti, tapi betul, jamaah. Betul, Bahkan kayaknya kalau di negara-negara Timur Tengah tuh malah ini lebaran yang paling gede ya dibandingin Idul Fitri. Iya, karena memang di sana betul-betul pesta gitu. Kalau Idul Fitri hanya sholat saja. Kalau ini kan masih ada penyembahan 4 hari lagi, jadi masih tambah hari tasrik kan. Jadi dan betul-betul memang dirayakan. Harusnya kita gitu. Ya, dua-duanya nggak apa-apa. Memang Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya Islam. Silahkan. Itu. Jadi tambah tanggal merahnya. Oh, itu. Apalagi kalau beda hisapnya. Beda itu kan. Jadi tambah lagi gitu. Ya. Syukur bedanya 4 hari. Itu keterlaluan ya. Ya, tapi bagaimana kurban kita lakukan. Kalau kita mampu kok nggak berkurban, maka itu keterlaluan lah. Maksud saya ini bentuk keberagamaan lah. Kalau kita betul-betul mau peduli pada orang yang tidak mampu. Ya, dengan pemeningkatan gizi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, udah cukup hari ini. Ya. Terima kasih ya udah menjawab Sama-sama, pertanyaannya. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak sampai akhir. Kalau masih ada yang mau bertanya, baik seputar kurban atau topik lain, bisa komen lewat YouTube di bawah, atau mungkin bisa kirim DM ke IG-nya Ayah. Salah, di @ustadzrianto.official atau di @nasihatui. Ya. Atau mungkin bisa juga cek video-video sebelumnya, siapa tahu pertanyaan Anda sudah dijawab di video-video sebelumnya. Ya, Oke, kalau gitu sekian dulu hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.